Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengabarkan sekarang di Jepang, hari ini tanggal 9, kemarin malam tanggal 8 pas jam 11 mau ke jam 12 mau ke tanggal 9 itu terjadi gempa di Aomori di atas. Jadi letak gempanya itu berpusat di pantai prefektur Aomori di Hachione ya. Jadi di sana itu terkuat sampai 7,5 sampai up 6 Shindo. Jadi lumayan getaran gempa itu skala besar, membuat orang tuh sampai susah berdiri, sampai ada yang berjatuhan, jendela-jendela pada hancur. Guncangan tersebut bukan cuma ada di Aomori. Uh, Tempat lain juga seperti Hokkaido 5 skala Richter, di Hakodate, Chitose, dan Tamokami. Jadi area di sana itu gempa ini, tapi yang paling besar itu di Aomori, pantai pesisir. Gempa ini menyebabkan dari total semua setelah dihitung kemarin itu sekitar 20 sampai 23 orang yang terluka ya, mungkin akibat jatuh, ketimpa apa gitu ya. Dan mungkin informasi ini bakalan terus bertambah karena sekarang lagi proses memberikan proses evakuasi dari pemerintah. Pas peringatan gempa ini terjadi yang sangat besar, langsung ada tanda peringatan tsunami yang awalnya itu diberitahu tsunami akan datang tuh setinggi 3 meter. Namun setelah dideteksi ternyata gelombang tsunami yang datang tuh 70 cm sampai 20 cm sampai 70 cm ya, lumayan ada lah tsunami-nya gitu. Nah, karena gelombangnya itu kecil, jadi peringatan tsunami-nya itu dicabut. Namun aku berpikir kenapa diberikan langsung dengan 3 meter gitu. Seperti informasi seperti itu mungkin ini untuk membuat masyarakat tuh lebih sigap untuk bergerak evakuasi. Jika diberitahu tsunami-nya masih kecil atau apa, mungkin orang-orang bakalan lehai-lehai santai gitu ya. Jadi pas kejadian itu gue lagi main game dan ada informasi peringatan tsunami jadi JME. Semua TV, smartphone itu berubah jadi nada dering, jadi informasi alarm gempa besar di seluruh Jepang. Di Aomori pun di bangunan tertinggi di towernya itu diberikan alarm seperti serangan rudal datang, jadi itu langsung otomatis. Setelah mendengar itu, masyarakat tuh langsung evakuasi massal dengan tertib ya. Kenapa begitu? Karena masyarakat di sini itu dididik mulai dari di sekolah itu dididik, dilatih untuk penanganan ketika akan terjadi bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain-lain ya. Jadi kita di SD, di SMP, SMA, sampai di tempat kerja pun kita diajarkan seperti itu. Bukan di Jepang itu sangat tidak meremehkan bencana sekecil apapun. Pasti di sini tuh ada pelatihan. Ya, jadi setiap pas ada kejadian, masyarakat sudah langsung paham apa yang harus dilakukan. Contohnya dia masuk ke bawah meja, menutup kepala sambil memegang apa lah gitu. Mereka sudah tahu. Jadi untuk proses evakuasinya itu sudah menjadi lancar, tidak macet, tidak ada kepanikan yang wow gitu. Di Jepang pun beberapa tempat evakuasi seperti tsunami itu sudah siapkan betul oleh pemerintahnya. Contoh gedung-gedung sekolah yang rata-rata ini kalau daerah di sini pun tempat evakuasinya itu di gedung sekolah. Kenapa gedung sekolah? Pertama aman, luas, dan bangunannya itu memang didesain betul-betul anti gempa. Di mana tower-tower tiang-tiangnya itu disusun kerangkanya itu supaya tahan guncangan. Jadi kita di setiap jalan itu diberikan tanda evakuasi tsunami ke daerah ini, dan kita juga diberikan brosur tempat evakuasi gempa tsunami. Nah, pas gempa di Aomori ini semua jalur Shinkansen ditutup, yang jalur ke sana itu jalur utamanya ditutup karena dia itu listrik ya. Shinkansen itu listrik, takut terjadi konslet, akhirnya dilakukan pemadaman sementara. Nah, pemerintah Jepangnya itu gercep sini, tim SAR-nya itu dalam hitungan beberapa menit itu langsung gercep, langsung ke lokasi, mencari korban, membuka pos, menyiapkan tenda, memberikan bantuan logistik. Yang keren itu pemerintah pusatnya nih yang di Tokyo, dia itu langsung menggelar rapat tengah malam darurat jam 12 malam. Itu Perdana Menteri Jepang itu kayaknya itu masih ngantuk, ngelap-ngelap matanya itu
melakukan rapat, memberikan pengumuman cara penanggulangan evakuasi korban harus segera dilakukan, penghidupan listrik kembali, penyaluran obat-obatan, dan penanganan evakuasi. Jadi bukan cuma Perdana Menterinya doang, menteri-menterinya juga ikut rapat dan memberikan arahan kepada masyarakat. Ini gercep ini, harus segera ditiru Indonesia ini. Menterinya juga memberikan analisis mungkin terjadi gempa susulan atau apa, pemberian obat-obatan, suplai listrik, transportasi dibuka langsung harus diperbaiki saat itu juga. Kenapa Jepang sekarang itu sangat responnya cepat banget dibandingkan dulu? Karena mereka itu sudah trauma dengan yang terjadi waktu tsunami di Fukushima. Dulu informasi tentang tsunami agak sedikit kurang gercep dulu sehingga mengakibatkan banyak ratusan ribuan korban terjadi, dan Jepang nggak mau seperti itu lagi, sehingga sekarang sekecil apapun bencana apalagi gempa di laut itu pasti Jepang itu langsung gelar rapat, langsung evakuasi, langsung besar-besaran itu. Nah, jadi sekarang itu Jepang udah masuk musim dingin, jadi pas gempa ini posisi lagi turun salju sedikit. Nah, banyak yang bertanya, Bang Dian aman atau gimana di sana? Aku alhamdulillah aman karena daerahku jauh, aku di Kyoto, dan lokasi gempa itu lumayan di sekitar, contoh gempanya di Jakarta, aku di Bali atau Lombok gitu, jadi aman. Cuman diberitahu melalui informasi HP gitu atau internet. Di Jepang itu seluruh bangunan yang dibangun di Jepang itu sudah anti gempa. Walaupun mereka tidak tahu kapan terjadi gempa, tapi dia itu lebih banyak mencegah ya, waspada akan terjadi gempa untuk mengurangi korban. Contoh rumahku yang ini rumahku ini lantai 2. Bangunannya ini kalau dilihat itu semua pondasinya, tiangnya itu pakai kayu semua. Jadi pakai kayu, temboknya juga nggak pakai beton, dia itu pakai dinding kayu, pakai foam di dalamnya itu, sehingga ini pun kalau gempa ini goyang seperti ini. Dan misal pun rubuhnya nggak separah kayu genteng gitu kan. Rumah Jepang dulu, zaman dulu kan pakai kayu gatap genteng itu banyak sekali korban meninggal karena ditindih itu. Nah, Jepang sekarang sudah mendesain rumah-rumah di sini itu diratakan di seluruh Jepang, didesain anti gempa. Namun untuk bangunan sekolah, universitas atau pemerintahan itu dirancang menggunakan pondasi besi yang anti gempa. Tempat perbelanjaan Ion itu semua rangka-rangkanya itu besi beton yang dibuat seperti silang-silang bangunan anti gempa. Pinternya orang bangunan di sini tuh dia merancang bangunan bagus, ringan, tapi tetap stylish. Padahal di Indonesia pun, daerah Indonesia pun sering terjadi gempa ya. Gempa itu sama seperti Jepang. Namun beberapa di tempat kita itu tetap saja masih memakai tembok beton seperti itu. Ya mungkin kendala uang atau apa, gua nggak tahu. Tapi di sini memang mau orang miskin, mau orang ekonomi menengah itu tetap dia pakai bangunan yang atau membeli atau membangun rumah yang anti gempa karena keamanan nomor 1. Di sini tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Jepang. Ya, di sini sekarang memang ada bencana gempa, tapi lebih parah yang di Sumatera ya. Sekarang udah nyampe mau 1.000 korban ya. Duka mendalam untuk Sumatera dan Aceh dan sekitarnya. Jadi nggak usah khawatirkan, aku di sini aman, insya Allah. Teman-teman WNI di sini pasti dievakuasi aman. Sekarang kita pikirkan saja teman-teman yang di Sumatera dan Aceh. Kita doakan ya, dan bantu buat yang mau berdonasi silakan. Di sini aman kok, daijoubu. Sekian berita dari gue, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.